Tak kulihat keadilan di negeri ini. Apakah semua sudah mati? Ini semua tidak sesuai dengan cita-cita. Selama ini, apa yang salah dari kita? Salah dari kita terlahir sebagai seekor binatang yang kelak akan mati dengan empat cara. Pertama, bisa mati dengan umur panjang. Kedua, bisa mati dengan keadaan sakit. Ketiga, bisa mati akibat kecelakaan. Dan yang lebih tragis adalah yang keempat, bisa mati dengan leher terpenggal. Ini sudah kodrat kita yang harus jalani sebagai seekor binatang. Tapi itu bukan alasan kita dilahirkan. Rasanya aku ingin protes kepada Tuhan. Kalian jangan bicarakan Tuhan dalam persoalan ini. Kita adalah makhluk yang mulia. Walaupun memang manusia suka berlaku semena-mena. Apakah kalian sadar tentang hal itu? Hampir setiap hari sangat tidak manusiawi, kan? Kau adalah binatang, bukan manusia. Jadi jangan mengaku dirimu sebagai manusia. Dan jangan sekali-kali kau melawan kodratmu sebagai seekor binatang. Nanti kau bisa kena karma. Biarkan saja. Menurutku sama saja. Banyak manusia yang bertingkah seperti binatang. Bahkan ada yang lebih bijak lagi dari seekor binatang. Tapi aku heran kenapa mereka selalu bangga dengan predikatnya sebagai manusia yang mengaku makhluk yang berakal. Hidup di dunia binatang memang seperti ini. Kita harus banyak bersabar dan hati-hati. Karena kematian mengintai kita di mana saja. Apakah takdir kita sebagai binatang seperti ini? Entahlah, aku pun tidak tahu. Apakah ini dapat diubah? Yang jelas ini adalah warisan nenek moyang kita yang mewarisi nasib seperti ini. Kalau begitu, kita harus menciptakan perubahan. Jangan mau kita ditindas terus. Perubahan seperti apa? Apa yang dapat dilakukan kita sebagai seekor binatang? Kita kaum tertindas, dapat makan saja sudah dari cukup. Kita bisa demo. Dengan negara kita menganut asas demokrasi. Setiap warga bebas menyalurkan aspirasinya. Tapi kita adalah binatang, rasanya tidak masuk akal. Kita binatang, tapi kita adalah bagian dari negara yang sah. Kita jangan lupakan itu. Ini sungguh lucu. Sekelompok binatang akan berdemo. Ini akan menjadi peristiwa langka. Apa kata dunia? Semoga ini tidak dapat menjadi dampak negatif bagi kodrat kita sebagai seekor binatang. Kita ciptakan sejarah baru. Lebih tepatnya, kita memperjuangkan hak kemerdekaan. Pergi dulu. Makan. Perhatikan, kalian semua begitu cepat tumbuh. Tubuh kalian sangatlah besar dan kekar. Semoga hidangan ini menjadi hidangan yang sangat lezat untuk kalian. Semoga kalian hidup dengan kebahagiaan hingga akhir memperoleh kemenangan. Hei kamu sapi, ada apa denganmu? Biasanya kamu urusan makan nomor 1. Apakah kau ada masalah? Kau sedang sakit? Atau makanannya tidak enak? Kau ingin berdemo tadi. Kenapa kau tidak lakukan tadi? Tidak cukup keberanian kau? Di saatnya, kau tenang saja. Aku akan buktikan jika aku berani dalam urusan ini. Apakah aku bertanya kepada kau? Silahkan, asal pertanyaanmu berbobot dan bermanfaat. Kita sebagai binatang, tentunya bahasa kita adalah bahasa binatang. Dan yang menjadi permasalahan, bahasa kita tidak dapat terdengar pada peternak. Lantas bagaimana cara kita berdemo? Aku ternyata kau sangat pintar. Laku, Maksudmu, kita mogok makan. apa kau sudah gila? Kita jangan memakan makanan yang diberikan peternak. Dengan begitu, peternak merasa prihatin terhadap kita. Dan baru setelah itu, kita ajukan permintaan. Bukankah ideku hebat? Kita ajukan dengan cara apa? Sedangkan perkataan kita saja tidak terdengar. Kita adalah binatang, seekor binatang. Masalah itu nanti aku pikirkan. Aku yakin pada saatnya nanti suara binatang akan terdengar oleh manusia. Peristiwa ini bisa jadi ulangan kisah Nabi Sulaiman. Ini gila, kau mau kita mengorbankan nyawa untuk ide bodohmu itu? Aku tak mau ikut dengan pola pikirmu yang tak relevan. Bukannya berhasil, mungkin kita mati konyol. Peternak tidak akan mengizinkan kita mati. Adapun kita mati, ini akan bermanfaat bagi anak cucu kita. Kita akan dikenal seperti para pahlawan. Bukankah itu indah? Hei kalian, sedang bicara apa? Kalian nikmati saja takdir kalian. Tak usah banyak berontak. Takdir kalian adalah takdir para binatang yang bodoh. Sangat prihatin melihat kehidupan kalian yang penuh dengan ketidakpastian.
Kau cepat pergi dari sini sebelum darahku mendidih dan tubuhmu hancur kuinjak. Kau tak seperti itu. Apa yang kau katakan semua adalah realita. Coba kau tanyakan pada takdirmu. Cepat pergi, pergi. Kau harus sabar, tahan emosimu. Benar apa yang dikatakan oleh temanmu itu. Kau sudah bodoh, tak perlu kau jadi pemarah. Lagi pula, aku punya hak untuk negara ini. Bukankah kita semua bagian dari warga negara yang sah? Negara itu tidak membutuhkan seekor tikus pencuri dan busuk seperti kau. Kalian tidak usah bertengkar. Dan kau tikus, sedang apa kau di sini? Aku mencari keju. Keju. Ya, tadi aku melihat televisi, ada seekor tikus yang sedang memakan keju dengan lahapnya. Aku melihat ekspresi wajahnya, seperti alangkah enaknya keju itu. Ada keju di sini. Kau bisa mencarinya di dapur para peternak. Sampah-sampah pun dapat kau cari. Aku sudah bosan dengan menu makan itu. Aku ingin beralih kenikmatan. Aku bosan dengan menu ikan asin, menu makanan sisa, dan bangkai. Itu semua makanan sampah. Bagaimana aku akan sehat jika memakan yang aku konsumsi semacam itu? Bukankah kita sebagai warga negara sah memiliki hak untuk kesejahteraan kita? Tapi ini tidak dapat kudapat. Alasan inilah yang membuat aku terlahir sebagai pencuri. Aku membuat keadilan. Jangan menyalahkan kodratmu sebagai seekor tikus. Seekor tikus harus makan makanan sisa. Seperti yang kau katakan, makanan sampah. Ternyata kita lebih mulia dari seekor tikus. Kau jangan sekali-sekali menghina bangsa tikus. Bangsa tikus adalah bangsa yang merdeka. Lain halnya dengan kalian. Kalian dianggap terhormat tetapi hidup kalian terkekang. Maksudmu? Ya, kalian tidak bisa membuat banyak untuk hidup dan kemerdekaan kalian sendiri. Bahkan yang lebih memprihatinkan, kematian kalian dapat ditentukan oleh para peternak. Kematian kalian sangat mengerikan. Leher kalian dipenggal, tubuh kalian terpotong-potong. Kau lancang, kau sudah bosan hidup. Akan kuciptakan kematianmu yang sangat mengerikan. Rasakan ini. Hentikan. Kalian jangan bertengkar. Ini hanya memancing perselisihan antara bangsa kita dan bangsa tikus. Kau membelanya? Aku tidak membelanya. Ini demi kepentingan bersama. Ternyata kau seorang binatang yang penakut. Sesama pecundang jangan saling menyalahkan. Diam, sekarang rasakan kematianmu. Hentikan. Binatang-binatang pecundang. Terima kasih telah mengundangku di acara pementasan sandiwara binatang. Tapi sungguh ini menjadi fenomena yang memuaskan. Salam untuk malaikat pencabut nyawa kalian. Tadi kulihat peternak sedang mengasah pisau sembelihnya. Kukira pisaunya sudah tajam, siap memotong leher di antara kalian. Berdoalah kalian, semoga esok kita masih bisa mementaskan sandiwara binatang. Kau lihat, gara-gara ulahmu dia berhasil kabur dan menghina kita. Sekarang kau puas, tapi kita harus belajar sabar. Sudah. Ini sudah malam, waktunya kita tidur. Esok masih banyak pekerjaan yang menunggu kita. Sekarang kita semua tidur. Tidak ada perdebatan lagi. Serbau, ada apa denganmu? Kau terlihat murung, tanganmu juga tidak kau makan. Bukankah itu rumput yang berkualitas tinggi? Lantas, kenapa engkau tidak makannya? Kau sakit, tubuhmu pucat. Mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir kita di minggu ini. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di minggu depan. Mengapa? Kontrakmu habis. Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Yang pasti firasatku mengatakan ini tidak baik untuk hidupku. Apa yang kau katakan? Itu semua hanya hayalanmu. Semuanya hanya fata morgana. Kita akan merdeka di dunia kita masing-masing. Seminggu lagi ceritaku akan selesai. Entahlah akan terjadi apa yang tidak. Aku membayangkan pisau tajam memutus leherku dan darahku tertumpah di tanah halamanku. Aku berharap peternak menyiapkan pisau yang paling tajam untukku agar kesempatanku tidak terlalu lama. Tidak mungkin. Peternak, perilakumu hanya sebuah ilusi. Lagi pula, peternak tidak memiliki pisau yang mampu memutuskan lehermu. Jadi, kau berprasangka baik. Kemarin aku melihat dia memiliki pisau dengan harga mahal, pisau berwarna putih dan sangat tajam. Bahkan pisau itu bisa membunuh besi. Itu tidak mungkin. Pengetahuanku, peternak orang yang miskin. Dia tak cukup banyak uang. Mana bisa ia membeli pisau yang begitu mahal harganya? Itu sangat tidak masuk akal. Semua akan masuk akal jika mereka memiliki uang dan kekuasaan. Jika kau biarkan aku sendiri, aku ingin merundungi nasibku sebagai seekor terbang.
Mengapa kita yang harus diberlakukan seperti ini? Mengapa nasib kita menjadi seekor binatang? Akankah Tuhan adil seperti ini? Oh, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Tuhan terlalu sempurna di mata kita. Semua pikiran kita tentang kesempurnaannya. Tidak mungkin ada yang lebih sempurna dari kesempurnaannya. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Sekarang aku hanya mampu berdoa, sabar dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Jadi, kuminta kau tinggalkan aku sendiri di sini. Aku tak bisa, aku tak bisa. Aku akan selalu berada di dekatmu. Kumohon, biarkan aku sendiri. Baik, jika itu permintaanmu, tolong jaga dirimu baik-baik ya. Tuhan, jika ini adalah takdir dan ketentuanmu, ku terima dengan kesungguhan hidupku. Meski aku hanya seekor kerbau dan nasibku tidak di tempat ini. Namun, dari hati yang paling dalam, aku ingin mengucapkan terima kasih. Ada apa dengan kau? Ini celaka dan sangat mengerikan. Bicara yang jelas. Ini celaka. Siapa yang celaka? Si kerbau. Ada apa dengan si kerbau? Ia akan dipenggal. Apa? Si kerbau akan dipenggal? Bukannya dia sangat berjasa untuk peternak? Kau pikir aku mengada-ngada? Lihatlah si kerbau. Kerjaannya setiap hari hanya melamun. Hahaha, itu sudah takdir kalian. Jadi jangan menyalahkan takdir kalian. Nikmati saja takdir kalian. Sekarang giliran kerbau. Besok kalian semua. Hahaha. Kau diam. Sekarang aku minta kau pergi. Kau jangan menyalahkanku. Aku akan tetap di sini karena aku bagian dari kalian. Aku punya hak atas negara dan kesejahteraanku. Baiklah, akan tetapi kau diam. Jangan perlu kehadiran. Baiklah, aku akan jadi penonton setia. Ada apa dengan kau? Tuhan masih sayang padaku. Dia masih selalu memberiku teka-teki dalam hidupku. Bahkan untuk penghabisan yang sulit aku prediksikan. Kau bicara apa? Jangan bicara ngasal. Coba kalian lihat dari tatapannya dan bicaranya, semuanya ngaur. Dunia. Tapi inilah yang dikatakan takdir. Kita hanya jadi penonton akan takdir yang kita perankan. Jika kulihat tubuhmu sudah besar, sepertinya bisa untuk dimanfaatkan. Hahaha. Cukup, ini sudah cukup. Kita jangan menyerah dengan keadaan. Kini waktunya kita bergerak dan kita akan lahir menjadi manusia. Sudahlah, sekarang ayo kita melihat kerbau. Dia terlihat lemah, Apa dia mati? jantungnya berdetak kencang. Sepertinya itu tanda-tanda dia mati. Belum waktunya aku mati. Masih terlalu indah untuk hari ini. Baiklah, sekarang kita bergerak. Sekarang kalian kumpul, kita atur strategi. Malam ini sangat indah, apalagi hidup dengan uang. Uang adalah segalanya bagiku. Ngantuk, mending aku tidur saja. Ada apa nih? Ada apa ini? Ada apa ini? Siapa yang melakukan ini kepadaku? Hei, kalian kok di sini? Ada apa dengan wajah kalian? Apakah ada yang menyakiti kalian? Kami ingin kemerdekaan yang jelas, beri kami kejelasan yang nyata. Kalian bisa ngomong? Tuhan yang memberi anugerah kepada kita sehingga perkataan kita dapat didengar. Tuhan kalian siapa? Emang Tuhan kalian sama dengan Tuhanku? Tak usah kaitkan Tuhan dalam masalah ini. Gemetar ketika membicarakan Tuhan. Kamu siapa? Kamu bukan bagian dari ternakku. Aku tikus. Oh, kamu tikus. Si pencuri licik itu. Benar yang kau katakan. Aku tikus, si pencuri yang licik. Wahai ternak-ternakku, aku meminta bahwa kalian jauhi hewan satu itu. Karena hewan itu akan menjadi penghasut dari hidup kalian. Sudah cukup kau berbicara, perkataanmu sudah tak jelas, mulai melebar ke sana ke sini. Apa yang kalian mau dari itu? Kemerdekaan, kami ingin kemerdekaan, terutama untuk teman kami si kerbau. Hidupnya sudah tak lagi bergairah. Kenapa dia? Aku sudah menjalani tugasku, apalagi soal makan yang lezat dan enak. Apa yang memberatkannya? Peraturanmu yang memberatkannya. Itu sudah bagian hidup, lebih tepatnya permainan takdir kalian. Kami ingin kemerdekaan dan kesejahteraan. Ini sangat lucu. Kalian menganggap selama ini
dijajah. Bukankah selama ini aku mengurus kalian dengan penuh kasih sayang? Aku berikan makanan yang cukup setiap harinya. Lepaskan. Berikan kami kesejahteraan yang bebas. Stop, kalian tidak pernah menggunakan kekerasan. Untuk urusan itu kau tidak bisa ikut campur, biarkan kami yang menyelesaikannya. Aku bukan mengkhianat, tapi aku tidak suka melakukan kekerasan. Jadi keputusanmu apa? Hei, aku bicara denganmu. Kenapa dengan dia? Aku tidak tahu. Tidak mungkin. Aku tidak membunuhnya. Aku mau bunuh. Dia mati dengan sendirinya. Kau bicara apa? Dia mati. Apa? Kau jangan ngawur. Aku mau membunuh. Ih, celaka. Maksudmu? Sudahlah, selamat. Selamanya kita akan menjadi binatang dan hidup dengan ketakutan. Aku tidak mau disebut binatang. Dicari anak hilang ya guys. Ada Ada apa ini? Dulu ke sono no. Ya udah, Ada apa ini?